Ketemu lagi dengan aku Priscilla Ishak Benyamin di Academic Writing Part 5. Oke, hari ini kita akan membahas berani bayar berapa untuk jurnal Close Access Internasional. Ikutin terus video ini ya. Nah, pertama-tama kita akan masuk dulu ke Google Scholar. Kemudian ketik judul yang akan kalian cari. Nah, di sini saya sudah ada ya, Trinity Christian Concept Journal. Kalau yang ada tulisan PDF, berarti mereka adalah open access. Sementara yang tidak ada tulisan PDF-nya, berarti ini adalah close access. Nah, teman-teman, apa bedanya open access dan close access jurnal? Ketika kalian searching gitu ya, di Google Scholar, loh kok ini nggak bisa dibuka, ini nggak bisa di-download. Ternyata ada beberapa jurnal yang memang disetting dia adalah close access. Close access itu artinya yang membayar adalah pembaca. Sedangkan yang menulis tidak dipungut biaya apapun. Itu berbanding terbalik atau itu sangat berbeda dengan open access. Kalau yang open access berarti yang membayar adalah penulisnya, sementara yang membaca itu free. Nah, teman-teman kalau di sini bisa lihat ini adalah kalau yang ada tulisan PDF gitu ya, berarti ini adalah open access ya teman-teman. Tetapi kalau tidak ada tulisan PDF-nya, it means artinya close access. Nah, sekarang kita akan lihat berani bayar berapa sih sebenarnya untuk jurnal yang close access. Saya sudah memilih ya, biar kita cepat, saya sudah memilih salah satu dari tadi Google Scholar itu ya, Google Scholar yang sudah kita buka. Dari Google Scholar yang sudah kita buka, saya sudah pilih satu. Saya kasih contoh ya, di sini get access. Get access berarti kalau kita get access, apa yang akan terjadi? How many, gitu ya. Wow, ternyata teman-teman kalau kita get access untuk artikel ini, kita akan dipungut biaya ini sebesar 47 US dollar. Ya bisa dirupiahkan saja ya, $1 14.000, sekarang ya dikali aja 47 gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, saya akan di sini ada PDF-nya ya. Coba kita lihat, bisa dibuka ke PDF-nya. PDF-nya ini ternyata teman-teman kita harus minta get access to this article ya. Jadi dia sekalipun ada tulisannya, tapi dia minta akses gitu ya. Coba kita lihat more access option ya. Purchase access, coba kita lihat ya, berapa yang harus kita bayar. Nah, ternyata teman-teman ketika kita misalnya berani untuk membuka jurnal close access itu sebesar ini aja yang di jurnal pendidikan, artikel pendidikan, 40 US dollar. Nah, teman-teman bisa kalikan saja, 40 dikali 14.000 berapa itu ya. Nah, silahkan dikalikan gitu ya. Nah, teman-teman, ternyata jurnal close access itu sangat mahal gitu ya, dan berbayar. Pada prinsipnya memang kita harus bayar karena itu close access ya, jadi memang pembaca yang harus membayar. Tetapi karena keterbatasan dana, mungkin budget gitu ya, buat kita yang lagi menulis skripsi, tesis, disertasi gitu. Sementara artikel yang kita butuhkan itu ada di jurnal close access. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, di dunia pendidikan sebenarnya ada beberapa tools yang digunakan. Salah satu tools yang digunakan untuk membuka akses ini, removing barriers in the way of science gitu ya. Jadi kita menggunakan Sci-Hub. Nah, beberapa orang mungkin setuju, beberapa orang tidak setuju ya, terserah. Itu kembali lagi ke kalian. Kalian mau pakai ini atau kalian mau tetap bayar, ya itu terserah kalian. Nah, tapi jika seumpama kalian sangat butuh dan kalian tidak punya budgetnya minim gitu kan, mau ini nggak bisa bayar gitu kan, ya, tapi saya butuh artikelnya terus gimana dong gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan aplikasi ini. Jadi dia bisa meremove semua hambatan-hambatan ketika kita mau mendownload jurnal yang close access. Caranya gimana sih untuk supaya kita bisa remove the barriers? Nah, ini di sini ada HTTP DOI-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa ini diklik, kemudian copy link address. Bisa seperti itu. Atau teman-teman di sini ada linknya ya, ada linknya langsung copy aja. Copy. Nah, tetapi saya biasanya menggunakan langsung ke DOI-nya. DOI itu apa? DOI itu seperti kode daripada artikel itu. Jadi ini akan saya copy aja langsung, kemudian saya pindahkan ke Sci-Hub. Nah, kemudian kita paste aja di sini dan open.
Nah, teman-teman sudah terbuka ya yang jurnal yang tadi harusnya kita bayar sebesar 47 US dollar dan sekarang sudah terbuka. Jadi ini sudah bisa kita download. Caranya tinggal klik aja di sini. Download dan save ya. Save-nya bisa teman-teman ganti dengan judul artikelnya. Oke. Nah, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, saya akan kasih contoh tadi jurnal yang nih ya. Yang ini ya, teman-teman ya, yang tadi kita harus bayar juga 40 US dollar. Nah, caranya gimana? Kita cari DO-nya. Di sini ada DO-nya. Bisa juga dari atas ini, tapi saya lebih pilih DOI ya. Saya cari DOI-nya, saya klik copy link address-nya, kemudian saya masukkan ke Skyhub lagi. Nah, teman-teman ini sudah terdownload ya. Teman-teman tinggal download saja. Lagi. Ya. Nah, itu cara yang pertama untuk membuka jurnal yang close access. Nah, cara yang kedua menggunakan ini, aplikasi ini, JSTOR gitu ya. Tapi setelah saya coba, ternyata dia tidak spesifik untuk ke jurnalnya gitu ya. Ini ya, saya coba ya. Saya coba untuk memasukkan yang judul jurnal. Kalau di sini bukan menggunakan DOI-nya, tetapi menggunakan title dari artikelnya ya, title dari artikel itu yang akan kita gunakan. Nah, ternyata setelah saya cek teman-teman, ini tidak spesifik, tapi dia akan nongolin artikel-artikel yang terkait dan kemudian di sini kelebihan dari aplikasi ini selain bisa untuk jurnal juga bisa untuk book chapter. Nah, teman-teman, di sini ada pilihan ya, ada pilihan apakah kita mau register dulu, kemudian nanti kita login, atau teman-teman juga bisa langsung search kayak saya tadi gitu. Tapi kalau untuk lebih gampangnya atau mungkin perlu register, silakan teman-teman register. Ini more easier karena teman-teman tinggal save aja. Nah, jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman menemukan jurnal close access, ketika menulis gitu ya, baik untuk menulis skripsi, tesis, disertasi gitu ya, teman-teman punya dua aplikasi yang bisa dipakai. Yang pertama adalah Skyhub dan yang kedua adalah tadi JSTOR. Ya, teman-teman kalau punya budget khusus untuk membaca artikel silakan untuk Oke, teman-teman. Sekian penjelasan mengenai close access jurnal gitu ya. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, di-like, di-share, dan di-komen. See you in the next video. Bye-bye.